Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur. Di sini saya akan membahas pembahasan mengenai budaya organisasi. Jadi budaya organisasi terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah budaya. Budaya berkaitan dengan cara hidup, seperti berpikir, bertindak, dan sebagainya. Kemudian organisasi adalah suatu unit sosial yang dikoordinasikan dengan sadar untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita dapat menyimpulkan kalau budaya organisasi itu merupakan suatu seperangkat perilaku, perasaan, dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki oleh anggota organisasi. Jadi budaya organisasi ini bersifat unik, yang artinya setiap budaya organisasi satu berbeda dengan budaya organisasi yang lainnya. Jadi perlu kita ketahui bahwa budaya organisasi ini sangat penting kita ketahui untuk mengetahui bagaimana arah untuk membuat suatu strategi dari suatu kelompok atau organisasi demi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, bagaimana mengetahui arah budaya organisasi? Jadi ada yang dinamakan metode OCAI atau singkatan dari Organizational Culture Assessment Instrument. Jadi OCAI ini merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kecenderungan atau bagaimana profil budaya dari suatu organisasi. Jadi sistem kerjanya itu ada suatu kerangka acuan yang telah disusun, yang telah diformulasikan, kemudian dari hasil formulasi tersebut akan didapatkan pemetaan budaya organisasi. Nah, fungsinya seperti yang telah saya sampaikan dari awal itu untuk bagaimana cara kita menyusun suatu strategi untuk mencapai suatu visi dari suatu organisasi. Nah, di sini kita lihat jika dalam suatu pemetaan budaya dalam suatu pemetaan yang telah kita dapatkan itu ternyata terjadi penyimpangan atau melenceng dari yang budaya yang kita harapkan, maka dengan itu kita bisa evaluasi budaya dari suatu organisasi sehingga bisa menjadi kebudaya yang sesuai dengan yang diinginkan. Untuk membuat formulasi itu secara umum terdapat 4 kultur organisasi. Dari 4 kultur organisasi ini merupakan suatu pembedaan yang sangat mendasar. Jadi ada 4. Kita mulai dari yang kiri atas. Jadi kiri atas itu ada yang dinamakan kultur klan. Jadi kultur klan ini itu kultur yang menekankan keakraban dan teamwork. Jadi fokusnya itu dia fokus internal. Artinya bagaimana agar kultur itu tercapai sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan seperti komitmen, komunikasi, pengembangan. Jadi berfokus kepada internal dari suatu organisasi. Kemudian yang di kanan atas ada yang dinamakan adokrasi. Jadi adokrasi ini bersifat dinamis, semangat entrepreneurship, dan bersifat kreatif. Jadi agak mirip dengan klan. Jadi klan itu dia bersifat fleksibilitas. Namun adokrasi ini dia berfokus kepada eksternal atau outputnya. Namun kita dituntut untuk inovatif dan lincah, dan itu merupakan salah satu unsur yang menyebabkan adokrasi ini bersifat fleksibilitas. Kemudian kita lanjut ke kanan bawah. Ada yang dinamakan market. Market. Jadi kultur market ini dia itu menciptakan keunggulan kompetitif. Dia bersifat orientasi hasil, hampir mirip dengan adokrasi. Namun di sini dia bukan berproses. Jadi dia agak stabil, tingkat fleksibilitasnya itu agak rendah daripada adokrasi. Karena dia lebih berfokus kepada tujuan outputnya seperti pangsa pasar, tujuan keunggulan, profitabilitas dibandingkan dari internal dari organisasi itu tersendiri. Kemudian yang terakhir ada yang dinamakan kultur hierarki. Jadi hierarki ini dia itu lebih condong kepada bagaimana fokusnya kepada internal. Jadi dalam sistem pekerjaannya itu, dari sistem organisasinya itu sangat harus formal, teratur, jelas, kemudian sesuai dengan yang dikehendaki. Adapun nilai-nilai yang
sangat diterapkan pada kultur ini, yaitu efisiensi, tepat waktu, konsistensi, dan seragam. Jadi dia berfokus internal seperti klan, namun dia bersifat stabilitas, tidak fleksibel. Dia stabil seperti kultur market. Selanjutnya tahap-tahap untuk metode OCAI. Jadi tahap yang pertama adalah kita harus merancang informasi organisasi. Nah, untuk memformulasikan instrumen-instrumen berdasarkan OCAI ini, kita harus mengetahui informasi-informasi yang ada pada organisasi tersebut. Setelah itu kita harus mengetahui ukuran sampel. Jadi kita memilih suatu populasi dan menentukan ukuran sampel untuk yang dari sampel tersebut akan diminta informasi berdasarkan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan sebelumnya, yang mewakili 4 kultur yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian setelah itu variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini dari 4 kultur tersebut nanti akan ada variabel-variabel yang kita hitung. Jadi seperti contoh yang ada di gambar, di sini sudah ada 4 kultur, ada klan, adokrasi, market, dan hierarki. Kemudian ada dimensi-dimensi. Dimensi-dimensi ini merupakan suatu yang dimensi yang diukur. Jadi dari sini kita bisa menentukan, seperti di sini ada 4 dimensi. Sebenarnya tidak hanya terukur dari 4 dimensi, tetapi ada bisa banyak dimensi bergantung dari penelitian yang kita harapkan atau informasi yang ingin kita dapatkan dari suatu organisasi. Jadi di sini ada karakteristik dominan. Kalau dia klan itu berarti dia seperti keluarga. Kalau dia dinamis dan entrepreneurial berarti dia adokrasi dan sebagainya. Setelah menentukan variabel penelitian, selanjutnya adalah pengolahan data. Jadi kita mengambil sampel tadi, kemudian kita mengambil data itu kita olah sehingga nanti kita akan mendapatkan dari sini. Contohnya ada, misalnya kita anggap tipe A itu clan culture, tipe B adokrasi culture, dan sebagainya. Dari data-data itu nanti kita akan jumlahkan secara, kita olah secara statistik dengan metode statistik sehingga kita akan mendapatkan hasilnya. Kemudian apabila kita sudah mengolah data, kita bisa menganalisis data tersebut. Jadi di sini sudah ada contoh pengolahan data dari metode OCAI ini. Jadi di sini kita mendapatkan bahwa yang tinggi itu adalah hierarki. Jadi dari data-data tersebut akan dibuat pemetaannya. Jadi pemetaan yang dimaksud itu adalah seperti pada gambar diagram di bawah ini, di bawah tabel ini. Di sini sudah ada diagram, ada yang 4 kultur tersebut. Kita ketahui bahwa organisasi ini itu lebih condong ke hierarki sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jadi nilai yang diharapkan hierarki dan nilai yang aktual pada organisasi ini ternyata dia mengarah ke hierarki. Itu artinya bahwa dia lebih cenderung untuk lebih berfokus kepada internal dan lebih berpegang teguh kepada nilai-nilai efisien, mengikuti bersifat formal dan mengikuti kejelasan yang sangat jelas dari suatu organisasi. Jadi mungkin itu tadi tentang OCAI. Selanjutnya di sini saya juga telah mereview 2 artikel jurnal yang menggunakan metode OCAI ini. Jadi artikel pertama itu berjudul Evaluasi Budaya Organisasi dalam Penerapan Teknologi Informasi Menggunakan OCAI pada PT Perkebunan Nusantara 5 Pekanbaru. Jadi di sini di sini ditulis oleh Megawati dan M. Fauzan Asri. Dia berfokus kepada bagaimana budaya organisasi di bagian teknologi informasinya. Jadi pada PT Perkebunan Nusantara 5 Pekanbaru. Jadi PT Perkebunan Nusantara 5 Pekanbaru ini merupakan salah satu badan usaha milik negara yang berfokus kepada perkebunan dan kebetulan juga memiliki Departemen Bagian Teknologi Informasi. Nah, dari situ kita ingin mengetahui bagaimana budaya organisasi yang ada pada bagian teknologi informasi pada PT Perkebunan Nusantara 5 Pekanbaru. Jadi judulnya
ini evaluasi budaya organisasi dengan OCI pada PT Perkebunan Nusantara 5 Pekanbaru diterbitkan pada tahun 2015, diterbitkan di Jurnal Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi. Jadi pada artikel pertama ini, metode yang digunakan adalah metode survei dengan melalui pertanyaan-pertanyaan berdasarkan instrumen OCI dan diolah datanya untuk mengetahui bagaimana profil kebudayaan atau kecenderungan budaya dari perusahaan ini. Jadi di sini ada variabel yang diukur ada 5. Yang pertama ada 6 karakter dominan, tipe kepemimpinan, dan sampai 6 kriteria keberhasilan. Jadi apa harapan yang diinginkan, hasil harapan yang diinginkan oleh perusahaan ini yaitu budaya lebih kekeluargaan, berfokus pada internal organisasi, bersifat fleksibel, bekerja sama, dan bertanggung jawab, dibutuhkan komunikasi yang baik. Jadi harapan dari bagian teknologi informasinya itu diharapkan bisa budaya yang diterapkan itu adalah kultur klan. Nah, dari hasil analisis data itu ternyata didapatkan kalau yang sangat mendominasi itu budaya yang sangat cenderung pada perusahaan ini di bagian teknologi informasinya itu ternyata dia lebih ke hierarki. Jadi agak melenceng daripada klan. Jadi kalau klan itu sama-sama klan dan hierarki berorientasi pada internal perusahaan, akan tetapi hierarki ini dia lebih tidak fleksibel, sedangkan klan itu bersifat fleksibel. Jadi bisa kita tahu bahwa dari budaya organisasi pada departemen teknologi informasi ini harus perlu dievaluasi lagi dan dilakukan perbaikan agar budaya yang ada pada departemen tersebut itu bisa berubah menjadi kultur klan. Jadi dari sini kita bisa mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan visi strategis dari suatu departemen perusahaan ini atau tidak. Jadi perlu dilakukan evaluasi agar strategi-strategi yang telah dibuat sebelumnya itu sesuai dengan visi-visi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itu untuk artikel 1. Selanjutnya kita lanjut ke artikel 2. Jadi di artikel 2 ini saya mereview artikel yang berjudul Analisis Budaya Organisasi pada Coffee Shop Atlas & Co. menggunakan Organizational Culture Assessment Instrument (OCI). Jadi ini ditulis oleh Adetama Hadiputra, Rudi Alyadi. Jadi pada masa-masa seperti ini, masa-masa yang modern seperti ini itu sangat marak adanya coffee shop. Jadi di sini coffee shop itu perlu untuk berinovasi dan harus memperhatikan bagaimana budaya organisasinya untuk mencapai visi strategis yang telah ditetapkannya. Jadi dengan ini coffee shop ini juga sudah mulai sadar karena sampai sekarang ini sudah banyak pesaing-pesaing baru sehingga kita harus mengetahui apa kelemahan dan kekurangan kita dengan mengetahui budaya organisasinya supaya kita bisa menentukan strategi-strategi terbaik untuk mencapai visi dari organisasi atau perusahaan. Jadi di sini judulnya Analisis Budaya Organisasi pada Coffee Shop Atlas & Co. menggunakan Organizational Cultural Assessment Instrument yang ditulis oleh Adetama Hadiputra, Rudi Alyadi, diterbitkan pada Jurnal Praxis pada tahun 2020. Nah, metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui survei dengan wawancara menggunakan instrumen OCI untuk mengetahui untuk dimensi karakter dominan dan mengolah data untuk mengetahui kecenderungan budaya perusahaan. Jadi pada metode yang digunakan ini dia menggunakan survei dan dengan cara wawancara. Kemudian respondennya itu ada 15 yang merupakan karyawan dari coffee shop tersebut. Jadi ini contoh dari hasil wawancara responden 2, Atlas & Co. jadi rumah keduaku, Atlas & Co. rumahku, teman-teman keluarga sendiri, keakraban lebih terasa. Jadi dari jawaban responden ini nanti akan dikelompokkan apakah dia di kultur hierarki, kultur klan, adokrasi, atau yang market. Jadi di situ nanti akan ditentukan langsung oleh
oleh peneliti tersebut. Jadi itu adalah metodenya. Kemudian apa harapan dari coffee shop ini? Coffee shop ini sangat mengharap kalau budaya yang di yang diteraktualisasikan pada perusahaan ini itu budaya klan. Jadi budaya klan itu bercenderung untuk berkomitmen, komunikasi yang baik, baik itu pelayanan pelayanan antara pelanggan dan pelayanan kepada pekerja. Maksudnya komunikasi dengan pelanggan dan komunikasi kepada sesama karyawan atau pekerja. Nah, dari hasil analisis data pada artikel kedua ini didapatkan hasil yang ternyata hasil yang diharapkan dan hasil yang diteliti ternyata cenderung memiliki hasil yang cukup dekat. Maksudnya di sini yang diharapkan adalah kultur klan. Ternyata setelah dianalisis ternyata yang berlaku pada perusahaan ini yang terbaru adalah ternyata dia masih menerapkan klan kultur. Jadi artinya karyawan dari Atlas & Co ini merasakan budaya klan yang sangat kuat sekaligus mengharapkan budaya klan tetap menjadi budaya organisasi di Atlas & Co. Jadi di sini coffee shop ini perlu untuk tetap mempertahankan dan tetap mengevaluasi jika terdapat penyimpangan-penyimpangan atau pelencengan dari kultur-kultur tersebut. Karena kenapa? Kultur-kultur ini sangat untuk mengetahui profil kultur itu sangat penting untuk membuat strategi baik jangka menengah maupun jangka panjang yang sangat menentukan akhir dari atau menentukan bagaimana perusahaan itu bisa tetap sukses atau tidak. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.